wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Reva Septia Wulandari dengan NIM H1D023029. Pada video kali ini saya izin untuk mempresentasikan hasil pengerjaan UAS saya untuk mata kuliah pemrograman Mobile A yang diampu oleh Bapak Irham. Di sini saya mendapatkan soal nomor 9, yaitu aplikasi tracking aktivitas harian. Di sini terdapat fitur wajib, yaitu ada tambah aktivitas, timer aktivitas, data harian atau riwayat, dan juga grafik aktivitas. Tujuan utama dari pengembangan aplikasi ini yaitu untuk membantu pengguna melacak durasi aktivitas harian mereka secara real-time. Nah, aplikasi ini hadir sebagai solusi simpel untuk mencatat waktu mulai dan selesai suatu kegiatan, lalu memvisualisasikannya dalam bentuk grafik agar kita bisa mengevaluasi produktivitas harian kita. Oke, lanjut ke demo fitur. Di sini terdapat tampilan dari aplikasi tracking aktivitas harian. Di sini terdapat dua halaman, yaitu halaman timer dan juga halaman grafik dan data. Nah, di halaman timer ini terdapat tampilan waktu yang besar dan jelas. Yang di bawahnya ini terdapat kolom input nama aktivitas dan juga terdapat button mulai dan button simpan. Mungkin di sini saya akan coba mengetikkan drakor. Ketika kita klik mulai, di sini waktu akan berjalan, dan apabila kita berpindah ke halaman grafik dan data, si timer ini akan tetap berjalan. Nah, ketika kita klik simpan, maka timer akan berhenti dan akan muncul notifikasi aktivitas disimpan. Nah, aktivitas tersebut akan masuk ke bagian riwayat aktivitas, yaitu di sini sudah terlihat ada nonton drakor dengan ada tanggal dan juga ada waktunya. Di sini terlihat nonton drakor itu ada 23 detik. Nah, kemudian akan masuk ke bagian grafik. Di sini bisa terlihat nonton drakor 23 detik, dan di sini terdapat konversi dari detik ke menit, yaitu 23 detik itu 0,4 menit. Untuk tampilan aplikasi Flutter-nya seperti ini. Mungkin lanjut ke penjelasan kode. Nah, aplikasi ini tuh dibangun menggunakan pola MVVM, yaitu model view model, untuk memisahkan logika bisnis dari antarmuka pengguna, sehingga kode ini tuh lebih bersih dan juga maintainable. Di sini terdapat struktur utama dari project ini, yaitu pada folder lib, di mana folder lib ini terdapat data, presentation, dan juga mindart. Mungkin masuk ke file activity dart. Nah, di sini tuh untuk mendefinisikan struktur data untuk setiap aktivitas yang dicatat. Lanjut ke activity repository. Ini bertindak sebagai jembatan antara view model dan sumber data. Nah, dalam kasus ini, di sini mengelola data di in-memory yang menyediakan fungsi insert activity dan get activity. Lanjut, di folder presentation ini terdapat folder page, di mana di folder page ini terdapat historic graph, yang dimana untuk menampilkan UI graphic bar menggunakan FL card dan list view riwayat aktivitas. Lalu di sini terdapat homepage, di mana homepage ini struktur utama aplikasi yang berupa header dan juga tab navigator dan berisikan logika perpindahan tab. Kemudian di sini terdapat timer view. Nah, di sini untuk menampilkan UI timer, input aktivitas, dan logika tombol mulai atau simpan yang berinteraksi langsung dengan timer view model dan memicu activity view model untuk refresh data. Nah, di sini terdapat file activity view model, yang dimana untuk mengelola logika data dan grafik, yaitu mengambil semua aktivitas dari repository fetch activity, menyediakan data yang sudah diproses untuk riwayat, dan juga menyediakan data yang sudah dikelompokkan dan dikonversi untuk grafik bar. Nah, di sini terdapat
timer view model, di mana ini mengelola logika timer, jadi menghitung waktu, memulai atau menghentikan timer, dan memformatnya menjadi jam, menit, detik. Nah, di sini juga memanggil repositori untuk menyimpan data setelah timer berhenti. Untuk tantangannya sendiri itu yang pertama sinkronisasi antara timer dan input data. Nah, saya di sini tuh harus memastikan bahwa pengguna tidak bisa mengubah nama aktivitas saat timer itu sedang berjalan dan tombol simpan hanya aktif ketika timer sudah berjalan. Bisa dilihat ketika tidak aktif, di sini tombol simpan itu tidak bisa diklik. Nah, solusinya saya menggunakan logika conditional rendering pada tombol dan file input yang dipantau melalui view model. Nah, untuk tantangan yang kedua yaitu pada visualisasi data grafik. Jadi, data yang tersimpan ini berupa dalam durasi detik, sedangkan grafik ini perlu menampilkan perbandingan yang mudah dibaca. Nah, solusinya saya membuat fungsi logika khusus di view model yang mengelompokkan data berdasarkan nama aktivitas. Di sini nama aktivitas, lalu mengonversinya menjadi format yang kompatibel dengan library FLCard, lengkap dengan pewarnaan otomatis agar visualnya itu lebih menarik seperti itu. Mungkin lanjut ke project kedua yaitu dalam menggunakan framework Ionic. Baik, di sini saya izin lanjut menjelaskan untuk aplikasi tracking aktivitas harian yang menggunakan framework Ionic. Jadi di sini saya membangun aplikasi ini menggunakan Ionic Framework dengan basis Angular Standalone Component. Untuk pola desainnya ini mengadopsi prinsip MVVM atau sering disebut Service Component Pattern di Angular. Nah, di sini terdapat tampilan dari aplikasi aktivitas tracking harian untuk yang menggunakan framework Ionic. Sebenarnya untuk tampilannya itu hampir sama dengan yang Flutter. Di sini terdapat waktu dan juga di sini terdapat input dan ada button mulai dan simpan. Nah, di sini ketika kita klik di sini sama ketika kita klik mulai di sini akan berjalan waktunya dan tombol mulai tadi berubah menjadi jeda. Untuk yang Ionic bedanya seperti itu. Nah, apabila kita klik simpan, maka akan masuk ke riwayat aktivitas. Di sini sudah terlihat drakor itu ada 22 detik dan akan masuk ke grafik. Nah, di sini di sini bisa dilihat Nah, di sini bisa dilihat bahwa drakor itu drakor ini memiliki waktu 22 detik yang sama dikonversi juga dalam bentuk menit, yaitu ada 0,4 menit. Mungkin karena si drakor ini sangat kecil, hanya 22 detik, sehingga grafiknya tuh belum muncul seperti itu. Nah, di sini bisa dilihat untuk belajar itu kan memiliki waktu 1 jam 30 menit, maka di sini bisa terlihat belajar itu 5.400 detik, yaitu di mana dalam menit itu ada 90 menit. Seperti itu. Mungkin lanjut ke penjelasan kode dari framework Ionic ini. Untuk di Ionic ini strukturnya di sini terdapat model, terdapat service. Nah, untuk model ini sendiri terdapat file activity model di mana fungsinya itu sebagai cetakan data. Nah, isinya ini untuk memastikan setiap aktivitas itu wajib punya ID, nama, durasi, dan juga tanggal. Kemudian di sini terdapat service.
folder service yang di dalam itu terdapat files activity service. Nah, fungsinya ini untuk otak atau pusat logika aplikasi. Nah, tugasnya ini untuk menjalankan timer, kemudian menyimpan riwayat data agar tidak hilang saat pindah tab, dan juga mengolah data agar siap dibaca oleh grafik. Nah, di sini terdapat home logic, yang dimana di sini terdapat home page TS. Nah, ini tuh fungsinya untuk pengendali atau controller halaman utama. Nah, tugasnya itu untuk menghubungkan tombol start atau stop di layar dengan timer di service. Kemudian untuk mengatur konfigurasi card.js atau warna-warna dan formal tooltips tadi, dan juga memperbaiki bug grafik hilang dengan teknik set timeout. Kemudian di sini terdapat home UI, yaitu di mana terdapat homepage HTML, di mana fungsinya ini untuk membuat tampilan visual yang dilihat pengguna. Nah, fiturnya ini terdapat layout vertikal yang dimana untuk menyusun timer dan input dari atas ke bawah agar rapi, dan juga tombol pindah antara halaman timer dan grafik. Kemudian di sini terdapat homepage SCSS. Nah, fungsinya ini sebagai bisa diibaratkan makeup aplikasi. Jadi di sini tuh mengubah tema menjadi navy blue. Tujuannya agar seperti profesional seperti itu, dan untuk mengatur tinggi grafik agar proporsional seperti itu. Untuk tantangan dalam Ionic sendiri itu, untuk tantangan di Ionic framework Ionic ini pada saat saya awalnya tuh tampilan timer dan tombolnya itu sempat berantakan di layar kecil. Nah, makanya saya memperbaiki CSS-nya dengan menggunakan pendekatan vertical stack atau susunan blok atas bawah seperti yang bisa dilihat seperti ini, dan juga flag box yang terpusat, sehingga eh, dan juga di sini saya menambahkan flag box yang terpusat serta memberikan spacing yang konsisten agar tetap rapi di berbagai ukuran layar seperti itu. Bisa dilihat di sini pada tampilan segini tetap rapi tampilannya. Mungkin untuk tantangan di framework Ionic hanya seperti itu. Tidak ada tantangan yang sangat berpengaruh. Mungkin hanya sekian yang bisa saya jelaskan untuk proyek aplikasi tracking aktivitas harian. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam melakukan penjelasan. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.